Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang Allah Subhanahu wa taala sehingga di bulan Desember, di akhir Desember ini kita masih bisa menikmati di penghujung tahun 2023 yang insya Allah nanti jam 000 kita sudah akan mengalami atau menghadapi pergantian tahun, yaitu menuju tahun baru 2024. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat muslim dalam menyikapi tahun baru ini? Tentu kita harus bijak menyikapi tahun baru ini agar bisa memberikan nilai plus pada kita, nilai kebaikan pada kita. Ya, tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijriah, dua-duanya adalah milik kita sebenarnya. Keduanya adalah dua momen yang memberikan peringatan kepada kita. Keduanya adalah merupakan gejala alam yang Allah ciptakan antara bulan dan matahari yang muncul tahun Hijriah maupun tahun Masehi. Dan harus kita jadikan momen itu sebagai tolak ukur kita, mengukur sejauh mana karya hidup kita, ibadah kita, kebaikan kita yang kita lakukan selama ini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, dalam menyikapi tahun baru ini kita tentu harus muhasabah, yaitu introspeksi, menghitung diri kita, apakah di tahun 2023 ini kita, penilaian diri kita banyak mengalami hal-hal yang positif, apakah ibadah kita cukup bagus, apakah meningkat, sedekah kita, apakah salat kita sudah bagus atau belum, apakah pekerjaan kita selama ini untuk memuati kepada masyarakat maupun kepada negara sudah maksimal sesuai dengan aturan pemerintah, apakah hubungan kita dengan keluarga sudah baik, banyak positifnya sehingga menimbulkan satu keharmonisan dalam keluarga kita, itu jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Atau sebaliknya terjadi kemunduran, itu yang harus kita hitung. Selama ini ibadah kita bagaimana di tahun 2023? Apakah masih banyak sholat-sholat kita yang belum kita penuhi secara maksimal di 5 waktu? Bagaimana dengan sedekah kita? Apakah dikala kita memiliki kelebihan rezeki, sudah banyak yang kita sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan? Atau kita kurang? Atau kita sudah tidak peduli dengan suara adzan yang mengundang kita untuk sholat berjamaah di masjid? Marilah kita muhasabah, dan kita justru bersyukur di tahun akhir ini Allah masih memberikan umur panjang pada kita. Di sisa umur kita, kita tahu bahwasanya tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mengabdi dan mencari ridhonya Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Tugas kita adalah memuji, bertasbih kepada Allah, dan kita telah berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Sudahkah kita fokus pada ibadah kita?
Ini yang jadi pertanyaan-pertanyaan dan harus kita jawab. Dan umur kita selama ini apakah selama yang Allah berikan umur kita panjang ini jadi baik atau tidak? Sabda Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah anfa'uhum linnas, dan dia bermanfaat bagi orang lain. Dan sebaik-baiknya manusia khairun nas man tawala umuruhi, ya, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, dia baik pekerjaannya, dia baik amalnya, berfaedah bagi masyarakat, dan amal ibadahnya meningkat di sisi Allah. Ini orang-orang yang benar-benar beruntung. Orang-orang yang baik di sisi Allah adalah orang yang dipanjangkan umurnya, amalnya adalah bagus. Sebaliknya, wasyarun nas, dan orang yang celaka atau orang yang tidak baik, ya, man tola umuruhu, yaitu orang yang dipanjangkan umurnya, wasa'a amaluhu, dan kelakuannya semakin jelek, kelakuannya tidak menimbulkan kebaikan pada dirinya maupun pada keluarga. Inilah orang-orang yang merugi. Ini yang kita harapkan pada sekalian. Tentu yang perlu kita perhatikan di sini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 190, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi ini dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Jadi peredaran matahari, peredaran bumi yang sekarang sudah genap di masa revolusinya, ya, 365 hari, kita sudah mengalami 6 tahun, yang di dalamnya terjadi pergantian musim dan terjadi pergantian siang dan malam. Ini sebagai tanda-tanda, ya, kebesaran Allah. Pergantian tahun kita sikapi dengan mengingat dan mensucikan Allah, dengan mengingat kebesaran Allah. Ya, penghujung tahun sampai akhir tahun 2023 menuju tahun 2024, ini adalah masa berevolusinya bumi, ya, mengitari matahari, ya, berumur 365 hari. Dan ini ada kebesaran Allah. Selama peredaran matahari dan bumi ini selalu beredar pada posisi yang benar, maka terjadilah siang dan malam. Siang dan malam itu adalah para manusia diperintah untuk beribadah, mengagungkan Allah supaya berpikir, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, sebagai orang bertakwa ketika menyikapi pergantian siang dan malam karena peredaran matahari dan bumi itu, sehingga sampai akhir tahun itu juga harus berubah menuju tahun 2024. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu ketika mengingat Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, sebagai orang mukmin adalah dia ketika sambil berdiri ataupun duduk,
ya, atau dalam keadaan berbaring, ya, dia selalu zikir kepada Allah, membesarkan Allah dan mensucikan Allah. Bahkan mereka memikirkan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi itu, sambil dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Wahai Tuhan kami, wahai Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya memberikan manfaat bagi manusia. Semua memberikan kebaikan kepada hambanya, kepada manusia. Coba kita pikir, curug, semut, nyamuk, kita melihatnya sebagai makhluk yang kecil. Bahkan kelihatannya itu sia-sia. Ya, jangan dikira dengan adanya nyamuk yang kecil itu yang seringkali mengganggu manusia, bahkan dalam tak waspada sering memberikan dampak penyakit malaria. Tapi di sisi lain Allah tidak menyia-nyiakan hikmahnya, maka timbul pabrik Baikot, pabrik obat nyamuk, pabrik insektisida, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Allah ciptakan langit dan bumi sebagai petanda kebesaran Allah, sehingga kita mengetahui, ya, memahami pergantian siang dan malam. Di sana kita tahu kalau siang untuk bekerja, mencari nafkah, mencari ridha Allah. Kalau malam Allah perintahkan untuk beristirahat. Dan antara siang dan malam, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, selalu zikrullah, ingat Allah. Sambil berkata, Maha suci Engkau ya, Maha suci Engkau ya, Maha suci Engkau ya. Inilah yang harus kita lakukan, bagaimana menyikapi tahun baru ini. Dalam surat Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya dialah Allah yang telah menjadikan matahari sebagai sistem penerangan dan menjadikan rembulan sebagai cahaya, serta menetapkan sistem tersebut pada tempat orbitnya, supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi bulan, matahari adalah memiliki orbit-orbit yang berbeda dan sejajar, saling berotasi dan berevolusi. Dan semuanya itu Allah yang mengatur. Dan Allah yang maha tunggal, yang maha kuasa. Siang dan malam Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah capek mengatur bumi. Bayangkan, seandainya Allah merasa ngantuk 1 menit pun, dan Allah biarkan bumi ini tidak berputar, maka apa yang terjadi? Hancur dunia. Maha suci Engkau ya Allah, Maha besar Engkau ya Allah. Maka dari itu, hadirin sekalian, janganlah perubahan tahun ini, ya, di tahun Masehi ini kita jadikan momen hura-hura, momen pesta yang berlebihan, momen yang membawa kemaksiatan. Di lapangan banyak terjadi, banyak yang mengklaim momen tahun Masehi ini adalah momennya orang Nasrani, momennya orang kafir. Kenapa tidak? Kita mencoba menyikapi itu dengan momen yang bagus. Karena memang ngetren. Anak muda, bahkan orang tua pun, ya, berbahagia, senang, karena secara kalender Masehi ini berakhir tahun
Masehi. Dan besok ya sudah kita menyambut tahun baru 2024 pada hari Senin. Marilah kita sikapi dengan bijak dan kita syukuri bahwanya di tahun 2024 kita berdoa kepada Allah. Semoga umur kita lebih manfaat. Semoga pekerjaan kita lebih baik. Semoga rezeki kita lebih berkah dan lebih banyak Allah berikan. Semoga Allah memberikan hidayah dan memberikan tuntunan pada hati kita sehingga lebih baik hidup kita di masa yang akan datang. Bersiswa lebih mengukir prestasi karena sudah memasuki tahun ajaran dan genap. Di genap nanti prestasinya kita tingkatkan. Bagi bagian negeri sudah saatnya masuk kerja lagi di tanggal 2. Tingkatkan prestasi kita. Semuanya kita buat pesan-pesan positif. Anak muda, ayo ikut prestasi kalian dan gantungkan cita-cita kalian di langit untuk meraih ya masa depan yang bagus. Jangan hancurkan masa depan kalian karena momen perubahan tahun ini dengan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan durhaka, bahkan bisa mencelakakan dirinya. Minum minuman keras, berpesta, cukre, sehingga ya merugikan sampai sakit bahkan sampai meninggal. Muda-mudi yang lagi memiliki pasangan, jangan gunakan momen ini untuk hal-hal yang negatif, kemaksiatan, sehingga yang rugi adalah kalian sendiri. Bukankah banyak yang terjadi setelah lepas tahun baru, banyak anak muda yang teler, banyak anak muda yang sudah ya pupus masa depannya karena salah pergaulan sampai hamil karena menikmati tahun baru itu dengan suatu perbuatan maksiat, dengan zina, bahkan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkumpul di alun-alun, di masjid ataupun di musala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu anak muda, ayo diisi dengan pengajian, ikut ngaji bersama dengan para orang-orang yang sudah mengumpulkan mereka di tempat itu untuk ngaji bersama. Tidak masalah kita merayakan. Toh itu juga tahun dan bulan kita juga. Ya. Tapi bulan yang khusus kita ada bulan Hijriah. Mau nggak mau kita lewati yang namanya masih kita harus menghindar. Karena kita sudah kadung biasa memakai kalender Masehi. Ya, kita sikapi dengan baik. Jangan mengatakan itu orang kafir, itu bid'ah, itu ada pekerjaan orang-orang yang bukan Islam. Jangan. Kita sebagai Islam, ayo kita isi. Ya, kita isi perubahan tahun ini di bulan Masehi dengan kebaikan dan introspeksi muhasabah. Introspeksi dan muhasabah. Yang berharap Allah mengampuni kesalahan, hilaf dan dosa-dosa kita di tahun 2023 dan di tahun 2024. Allah memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan petunjuk serta hidayah sehingga kita lebih baik lagi menyongsong masa depan 2024 dengan semangat baru, dengan cita-cita baru dan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keridhaan Allah turun, rahmat Allah turun kepada kita. Hai anak muda, jangan sia-siakan itu. Ya, mari arahkan hura-hura ke menjadi perkumpulan yang positif. Jangan kebut-kebutan bahkan taruhan tonton sampai mabuk maka terjadi kecelakaan. Itu namanya bunuh diri. Dan Allah tidak suka dengan itu. Itu pesan orang tua saya, Bapak Haji Ahmad Sudarto, sebagai pendidik, sebagai guru, dan juga sebagai pembina pengajian, menitipkan dan berpesan, janganlah kita ya terjerumus dalam hal-hal yang
kezaliman, terjebak pada hal-hal yang diikuti dan diperintah oleh setan. Janganlah kita terjerumus kepada hal-hal yang merugikan kita sendiri. Jadikan momen ini sebagai penguat peningkatan prestasi kita yang akan datang. Semoga ini bermanfaat. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.